Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Platform Merdeka Mengajar sudah merilis untuk meningkatkan kualitas kompetensi pendidik di Indonesia ini dengan kerjasama dengan BKN melalui sinkronisasi e-kinerjanya. Maka dari itu saat ini guru tidak perlu lagi mengerjakan melalui situs e-kinerja, tapi sudah tersinkronisasi melalui PMM. Mari kita lihat bagaimana PMM yang ada saat ini setelah update. Kita buka PMM, kita login, kita gunakan akun guru. Nih, kalau kita lanjutkan, ini adalah tampilan dari PMM versi terbaru. Ini jangan lupa refleksi kompetensi guru dikerjakan terlebih dahulu. Sudah sampai mana kemampuan guru. Setelah selesai kita mengisinya, baru kita untuk pengolahan kinerja ini. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam satu semester ini dalam penilaian. Kalau sudah terbuka, ini untuk pengisian perencanaan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Kita klik lanjut, rencanakan kinerja. Kita klik lanjut. Nah, di sini ada beberapa rapot pendidikan sekolah kita. Ada yang warna merah, ada warna hijau, ada warna oranye. Nah, lebih baik sebenarnya kita pilih yang mana saja, sama saja ini isinya nih. Penting warna apa, pilih yang ini sama saja isinya, tapi kita usahakan mana yang ada warna merah itu yang kita klik aja, kita sama-sama untuk perbaikan supaya kita tahu mana rapot sekolah kita yang merah, yang oranye atau yang hijau. Sebenarnya dipilih apa saja tidak jadi masalah ini. Kita klik ini keteraturan suasana kelas misalnya, atau ini disiplin positif ya, disiplin positif. Lalu kita klik paling bawah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengembang, scroll ke bawah apalah. Nih, bagian ini kira-kira HP nih. Klik pengembangan kompetensi ya, ke pengembangan kompetensi. Kalau HP agak susah ini, lihat paling bawah ini, dia agak ujung-ujung paling bawah ini ya. Kalau di komputer langsung ke pengembangan kompetensi, diklik. Kita klik. Nah, di sini ada total poin yang harus dikerjakan guru, itu kurang lebih 32 poin. Kalau lebih tidak apa-apa. Kalau lebih minimal 32 poin. Ini total poinnya baru 0 ya. Nah, per semester itu minimal 32 poin. Mau pilih yang mana ini? Kita klik ini ya. Nah, ini banyak poin-poinnya. Mau pilih yang mana? Misalnya ini ada 18 poinnya ya. Ada 18 poin, mana yang bisa dikerjakan guru, itu yang dicari. Yang mana yang bisa yang mampu guru mengerjakannya. Kalau bisa semua ya aman lah. Nih, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah atau pengawas. Nah, kalau mau ini guru boleh 4 poin nilainya ya, sebagai coaching, membimbing teman sejawat, memberikan coaching permasalahan, ini boleh ini. Nanti bisa bisa dilakukan oleh guru. Dan selain itu juga ada juga di PMM-nya juga ada. Ini bisa juga sekali mendayung 2-3 terlampaui ini tentang coaching ini. Nah, bisa membuat video coaching. Nah, selesai di PMM juga, materi PMM-nya selesai juga, kita untuk upload bukti dukungnya nanti. Nah, ini mana mau nih bisa juga kita buat nanti sejalan. Cerita praktik baik, perangkat ajar, penyusunan kumpulan konten unggulan. Nah, ini mana kira-kira yang mampu ya, jangan membuat pusing kepala. Kalau tidak mampu jangan diambil, karena kita butuh buktinya. Nih, bukti dukung nanti mau diupload ya. Mampu. Nih, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktik. Nah, boleh ini diklik. Nih, cerita praktik baik boleh. Praktik baik jangan lupa berdasarkan star ya. Star dari situasinya diceritakan, tidak asal tulis saja cerita praktik baik ini ya. Ada alurnya ya, alur star bisa.
bisa juga alur atap. Nih kita pilih mana yang mudah ya, kita periksa dulu dari 18 poin ini ya, mana yang enak ini. Nah ini kompetensi melalui peran penggerak komunitas belajar mengadakan minimal 3 kegiatan. Wah ini lumayan ini, 36 poin langsung. Jadi meningkatkan kompetensi peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Wah ini sebagai penggerak ya, penggerak komunitas. Tapi untuk menjadi penggerak komunitas belajar ini berat karena harus bisa menyelesaikan dulu 15 sertifikat di PMM. Ini sebagai guru sebagai guru penggerak ya, ada 128 poin. Nah, mana mau kita pilih? Kalau yang yang biasa-biasa saja, pilih yang ini aja lah, sebagai partisipan kegiatan seminar atau lokakarya. Nah, kita pilih ini ya. Kita pilih ini dulu satu. Ini poinnya 4 poin. Nah, kita kira-kira selama 1 semester ini berapalah mampu kita mengumpulkan mengikuti kegiatan seminar ya, atau lokakarya atau konferensi atau simposium atau studi banding. Saya dari bulan 2 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Itu aja lah. 1 bulan 1 kali saya melaksanakan mengikuti kegiatan seminar. Jadi 5 kegiatan. Ini kalau 5 kegiatan sampai dengan bulan 6 saya mendapatkan poin 20. Ini masih ada kurang 12 poin. Saya klik tambah supaya untuk melengkapi kekurangan 12 poin ini, klik tambah. Nah, saya cari lagi selain ini kegiatan seminar atau karya, saya mau pilih apa lagi ya untuk melengkapi kurang dari 12 poin ini. Saya pilih ini. Oh, ini coaching ya, belum mampu misalnya. Ini meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah aksi nyata. Oh, lebih keren lagi ini, belum mampu. Peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Oh, belum juga. Kompetensi peran sebagai penelaah perangkat ajar. Wah, ini penelaah ini. Kacau ini. Kompetensi peran sebagai penyusun kumpulan konten. Belum juga. Sebagai narasumber bagi praktik baik. Implementasi kurikulum merdeka penyaluran data. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Ya, misalnya belum juga. Cari yang mudah ya, bisa kita cari mudah. Meningkatkan kompetensi melalui peran atau praktik pembelajaran siapan bersama rekan sejawat. Nah ini kira-kira kalau mampu boleh meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi. Nah ini mengobservasi sama seperti supervisi ya. Kalau misalnya kepala sekolah akan mensupervisi guru. Nah ini sama juga, sama tapi bersama rekan sejawat. Nah ini boleh sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran dari persiapan yang dilihat kawan kita, pelaksanaannya juga, dan diskusi tindak lanjut setelah supervisi. Nah ini nanti berkas laporannya ya. Nah, kita klik. Misalnya ini kita klik 1 kali apa mau 2 kali. Ini poinnya 8. Jadi kekurangan kita tadi ada 16, 6, 8, 6 itu ya, 12 tadi ya. Ini 8 poinnya. Kalau sudah ini 8 hanya 1 kali kegiatan aja selama 1 semester. Kita melaksanakan bersama teman sejawat. Ini 8 poin. Observasi persiapan, lihat RPP kawan, modul ajar ya. Terus ATP-nya gimana, lalu pelaksanaannya dilihat teman kita bagaimana proses pembelajarannya. Lalu setelah pembelajaran kita diskusi apa sudah baik, apa ada perlu perbaikan atau tidak. Nah ini mampu gini kira-kira, mampulah 8 poin lah kita kasih. 1 kali kegiatan aja 5 bulan jadilah. Kalau mau 2 lebih bagus ini. Kalau 2 kali kegiatan misalnya 3 bulan sekali kita berbagi dengan teman sejawat untuk observasi ya boleh juga, tapi 1 aja lah. 1. Kalau mau 2 langsung selesai nih kurang poinnya ini. Nah, kita lihat aja yang lain ya. Kita lihat kalau tidak tuh kita buat 2 nanti. Kita tambah, kita lihat lagi yang mana yang mampu. Ini sudah dibaca semua tadi, sudah lihat. Belum. Aduh. Mutar ya. Yang mana tadi? Ini meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah ini kegiatan pelatihan ini memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ini peran sebagai peserta kegiatan pelatihan, atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ini aja lah. Ini kan meningkatkan kompetensi peserta kegiatan pelatihan. Ini mendapatkan sertifikat kan pelatihan ya, 32 jam bisa ini.
Misalnya ini kegiatannya ini saya mau, oh cuma 4 kegiatan ya. Ya, saya 2 aja lah karena sudah pas sama 5 bulan ini 2 aja kegiatan pelatihan. Nah, ini berapa nih poin? Nah, ini total poin kita sudah 44 dari 3 RHK rencana hasil kerja ini yang kita buat hanya 3 ini. Misalnya kita buang aja ini nggak mau lah ini apa sebagai partisipisan partisipan. Kita hapus. Di sini ada hapus ya. Nggak apa? Kita hapus. Sepertinya ini mampu ini. Saya mau hapus lah. Hapus. Nah, kita lihat hanya 2 RHK. Kegiatan seminar 5 kali dan kegiatan pelatihan selama 2 kali kegiatan. Kita lihat di atas berapa poinnya. Nah, sudah poinnya 36. Mudah ya cari nilai 32 ini. Hanya 2 kegiatan saja ini dalam satu semester. Kegiatan ikut seminar dan kegiatan ikut pelatihan saja. Nah, apa yang dibingungkan guru? Ya, tidak ada yang dibingungkan untuk mencapai poin 32 tadi per semester. Ini mudah ini. Ini hanya kegiatan seminar 5 kegiatan, poinnya 20. Terus ada kekurangan lagi kita ambil yang kegiatan pelatihan. Poinnya 8 poin. Ya. Jadi 16 poin. Lalu 36. Sudah selesai. Ya, tidak ada yang dibingungkan, tidak ada yang distreskan. Ini banyak guru stres ini lihat PMM ini. Belum apa-apa sudah stres. Padahal ini cuma lihat kegiatan seminar, kegiatan pelatihan sudah selesai urusan. Tidak ada yang mengganggu pembelajaran. Tidak ada yang dibingungkan. Itu saja. Kalau bisa lebih bagus. Ya, karena poin kita minimal 32 sampai dengan 128. Nah, dari 36 jadilah. Jadilah. Nah, tuh. Lalu kalau sudah selesai ini kita klik ke tugas tambahan. Nah, kalau misalnya guru-guru itu ada tugas tambahan sebagai bendahara atau apa, kita kan ada tugas tambahan ya, banyak tugas tambahan tadi yang diakui. Kita klik ya. Kalau sudah selesai ini 32 sudah lolos, jadilah lolos dulu lah tahap pertama ini. Banyak berlebihnya ya. Kita klik ke tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan kita. Kita pilih tugas tambahan kita ini. Ini hanya untuk SMP. Baca ya. SMP SMA. Kita cari misalnya kalau SD, SMK, SMK. Nah, ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Semua jenjang. SD boleh ini. Karena semua jenjang. Pernah jadi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Mungkin itunya nanti buktinya nanti SK ya. Nah, ini hanya untuk SMP, Ini semua jenjang. Meningkatkan kerja satuan pendidikan tambahan sebagai pembimbing khusus. Pada satuan pendidikan menjalankan pendidikan inklusif. Oh, ini inklusif. Wah, lumayan ini. Aduh, nanggung kita. Ini SMP. Nah, ini semua jenjang lagi. Kalau SMP dibaca ya, SMP SMA meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini. Kalau SD tidak bisa tugas tambahan sebagai wali kelas karena itu ada sudah kewajiban kalau untuk guru SD. Sebagai wali kelasnya sudah kewajiban karena guru kelas. Ya. Jadi kalau untuk SMP, SMA, SMK menjadi tugas tambahan sebagai wali kelas. Lalu yang untuk SMP, SMA, SMK meningkatkan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Nah, SD tidak ada OSIS, jadi SMP, SMA, SMK saja. Ini semua jenjang boleh meningkatkan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini. Ampu ini kita tambahkan ya. Pembina ekstrakurikuler misalnya pramuka, drum band dan sebagainya. Ya. Ini bukti dukungnya di sini dibaca. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, SK saja, lampirkan SK nanti. Lalu kita tambah lagi, ada lagi tugas tambahan kita. Ada, misalnya kalau jadi bendahara bos, boleh ditambah jadi bendahara. Kita baca aja lagi. Tambah lagi kalau ada. Ya, untuk pendidikan khusus kita baca tadi, mana tadi? Ini sudah pembina ekstrakurikuler. Ya, ini meningkatkan kinerja satuan pendidikan tugas tambahan sebagai koordinator. Nah, kan kita kan dalam membuat PKB ya, ada koordinator untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, apa kita sebagai koordinatornya? Nah, kalau pakai boleh ya dalam dengan PKB itu. Kalau tidak tidak. Terus ini semua jenjang lagi meningkatkan kinerja satuan pendidikan terutama sebagai penilai PKG. Nah, ini sebagai koordinator penilaian kinerja guru PKG ya, PK guru ya, sebagai PK guru. Nah, ini kalau kita jadi itunya koordinatornya kita buat ya. Nah, kali ini paling tidak guru senior ya yang bisa menilai, yang sampai golongan rendah menilai golongan atas ini. Kita pilih sini saja lewat misalnya ya. Hanya untuk SMK.
Dengan tugas tambahan sebagai koordinator bursa kerja ya, ini bursa kerja SMK. Semua jenjang, ini semua jenjang nih. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, guru piket ada bonus spesial ini untuk guru piket. Jangan malas-malas guru piket ini. Ada tugas khusus ini. Ya, nah, mana guru yang terlambat ini di strap ini. Klik, tek. Nah, ini tugas tambahan ya. Kegiatannya SK saja. Cukup bukti dukungnya nanti SK sebagai guru piket. Mau tambah lagi? Boleh tambah, kalau tidak apa-apa. Tambah lagi, oke lah, kita selesaikan ya. Tadi baru sampai guru piket, kita baca lagi, apalagi yang bisa, kira-kira yang mudah-mudah ya. Ini tadi sudah, jika sudah, nih, ini untuk SMK ya. Nah, kalau jadi sebagai ketua lembaga LSP, P1 ya, P2, P3 tidak diakui nih, karena untuk SMK saja. Kalau P2 kan untuk pemerintah, P3 untuk umum LSP-nya. Ini semua jenjang lagi, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai penilaian kinerja guru. Nah, mau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Ini lagi semua jenjang, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai pengurus organisasi profesi tingkat nasional. Wow. Guru tingkat nasional rupanya. Sebagai pengurus organisasi atau asosiasi, ini pengurus organisasi atau asosiasi tingkat nasional. Tidaklah tingginya. Nah, ini ada juga rupanya di bawahnya. Ini untuk tingkat provinsi. Nah, di bawahnya lagi ada tingkat kabupaten. Nah, ya, ini ya, tinggal pilih. Kalau kita sebagai pengurus tingkat kabupaten, tapi tingkat kabupaten. Kalau kecamatannya tidak ada di ini, tidak ada. Apalagi tingkat sekolah ya. Jadi sampai tingkat kabupaten saja. Sama jenjang. Yang ini lagi sama jenjang. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sama sebagai tutor. Pendidikan jarak jauh. Nah, kalau ada tutor, tutor tidak jarak jauh atau pendidikan tidak. Sama jenjang lagi, dikatakan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemarin kan ada kan kita membuat SK ini, ya, kekerasan ini TPKK itu ada tidak kita di dalam kemarin kan ganjil ya untuk timnya 3, 5, 7, 9, berapa orangnya. Nah, misal kalau kita ada itu lampirkan ada nama kita di tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ada ya. Kalau tidak ada tidak usah. Ini meningkatkan kerja satuan pendidikan tugas tambah sebagai operator. Nah, kalau guru jadi operator itu, masukkan. Kalau guru jadi operator, masukkan, ya. Nah, ini terakhir ya. Tugas tambahannya yang diakui ya. Pokoknya yang diakui itu yang ada di sini ya. Jangan-jangan yang tugas tambahan misalnya jadi apa? Tukang belanja, tidak ada di sini, tidak ada. Jangan masukkan. Ini meningkatkan teman bendahara sekolah sebagai dana bos. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada, hanya 2 itu saja atau 1 aja ini lagi. Nah, sebagai ini ya. Tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, boleh bukti dukungnya nanti SK yang sudah diupload di Dapodik ya. Nih, kalau sudah selesai ada 3 tugas tambahan kita. Kalau tidak mau 2 aja lah. Ini dihapus. Kita klik hapus. 2 aja ya. Ini saja pembina ekstrakurikuler dan guru piket. Nah, ini hapus. Boleh hapus. Nah, kita hapus jadi tinggal 2. Sudah, kita klik ke perilaku kerja. Nah, kalau kita lilita lah bosan pula. Capek atau ada kerjaan lain, suami manggil, istri manggil atau anak manggil. Nah, ini kita klik simpan draft supaya tidak hilang yang sudah kita kerjakan. Kalau tidak kita simpan draft nanti hilang dia. Kembali dari di awal lagi ngerjakan, mulai dari awal. Kita lanjut ke hanya 3 tadi penilaiannya. Ketiga ini terakhir, yaitu ke perilaku kerja. Kita klik perilaku kerja. Ini terakhir ya rangkumannya. Ada proses tadi sampai 5 ya. Ini praktik proses kita ada 5 tadi. Praktik pembelajaran tadi, pengembangan kompetensi, lalu tugas tambahan, perilaku kerja, dan terakhir rangkuman. Sekarang masuk ke perilaku kerja. Nih, jawab pertanyaan ini. Untuk berorganisasi pelayanan, aspek perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini apa ya? Nah, kita klik. Enak ini. Tinggal kita milih saja, tinggal kita ngelik aja, tidak bingung-bingung. Kalau kita membuat SKP manual kan mau diketik, mau diapa, ini tidak, jawabannya sudah ada, tinggal kita pilih saja. Ini apa ini? Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Wah, keren ini. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. 2. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan cekatan dan bekerja atasi permasalahan pembelajaran yang dapat diadakan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. 3. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, mau mana ini kira-kira? Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, ini melakukan perbaikan terus-menerus. Atau bersifat ramah, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, mau pilih mana? Terserah dipilih yang mana saja.
Ini tinggal cek saja. Ini misalnya. Nah, ini ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Boleh. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut terhadap kehidupan sehari? Oh, tinggal dipilih saja. Tidak usah pikir banyak, tidak usah berpikir. Ya, jawabannya sudah ada. Tinggal pilih saja dan harus kita lakukan ya. Nah, ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Perilaku di atas ya. Karena kita kan mau kan kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhi. Kita harus memahami kebutuhan peserta didik. Nah, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, kebutuhan peserta didik secara responsif, melayani peserta didik, asesmen awal peserta didik. Nah, ini. Misalnya ini. Asesmen awal. Nah, ini kan sering kita lakukan ya, asesmen awal ya. Kita nak tahu apa kebutuhan anak ini. Anak ini mau apa, gimana prestasinya, setiap individu itu kita harus adakan asesmen awal misalnya. Atau melakukan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Nah, boleh juga, tapi ini aja yang mudah. Ya. Lain peserta didik melalui asesmen awal. Ini harus membuat soal asesmen awal ya. Kalau dibuat ini sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya. Asesmen soal biasa, bukan soal pelajaran ya. Tentang ini kita tahu kebutuhan peserta didik ngapa ini tentang apa. Nah, coba cari aja lah. Terus yang kedua aspeknya tadi aspek pertama tadi tentang organisasi pelayanan. Yang kedua akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Apa untuk aspek akuntabel? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegrasi tinggi, membawa sumber satuan pendidikan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya demi keuntungan pribadi. Nah, apa ini sebagai guru ya? Melaksanakan jujur, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Apa yang kita mau lakukan 1 tahun ke depan ini? Di tahun ini ya. Harusnya 1 semester ya. Oh, ini untuk yang ini mungkin satu tahun ya. Tadi yang kompetensi tadi. Tapi sama aja lah jawabannya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin. Nah, ini disiplin dah. Berintegrasi tinggi. Bagaimana untuk menjalankan kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana kita menerapkannya nanti? Nah, ini memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini bertanggung jawab dan hasil kerja sesuai, bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini saja bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, misalnya ada nak dievaluasi, ya. Apa yang ini? Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuan hasil kerja sedia dievaluasi. Ya, tanggung jawab. Apa aja jawabannya sama aja lah. Nih, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga aspek kompeten. Sampai berapa nih aspek ini? Apa sama? Sampai 7 ya. Sampai 7, ini yang ketiga. Apa ini? Kita lebih cepat menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik dan saling belajar. Karena tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ini aja melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang sebaik-baiknya ya, tidak melalaikan tugas. Jadi yang terbaik. Oleh kompeten, tugas yang terbaik. Mendukung penyusunan rencana kerja dan anggaran secara partisipatif, melaksanakan rencana kerja atau anggaran sesuai target yang ditetapkan, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Mendukung penyusunan rencana kerja. Coba kalau kita pilih yang lain ya, ininya sama saja tidak apa. Kita pilih yang lainnya ini ya, membantu peserta didik atau rekan sejawat saling belajar. Nah, kita pilih yang ini. Oh, beda sesuai dengan atasnya ya, permasalahan kita. Bagus ini. Orang lain itu menyampaikan pendapat. Nah, ini memfasilitasi pengetahuan antara memfasilitasi proses berbagi. Ini aja. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini mungkin setiap hari Sabtu ya. Ada kegiatan pertemuan, ada kegiatan KG ini untuk memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Ya, harmonis. Kita pilih aja yang mana yang itu ya. Menghargai setiap warga satuan ataupun latar belakangnya, menghargai setiap warga satuan atau memberikan pertolongan bagi yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pekerjaan yang kondusif, Woi, keren ini ya, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Gurunya keren ya nanti. Misalkan konflik di antara, nah ini jadi guru BK juga ini. Misalkan konflik di antara rekan kerja atasan, berinteraksi dengan rekan kerja atasan. Ya, ini menjunjung tinggi etika, ya. Menghindari
diskusi. Ini aja berinteraksi aja dengan rekan kerja ya, harus berinteraksi dan tidak diam-diam. Aspek loyal. Apa yang mau loyal di tahun ini? Memegang teguh moral dan peraturan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru. Nah ini ya, ini aja kita pilih biar tidak ada apa galak caci ini ngupik di belakang, mengupat. Nah ini menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru, staf pendidik dan maupun ibadah. Menjaga nama baik satuan pendidikan ya. Apa jawabannya? Nah ini bersikap berlaku lingkungan nama baik serta cita satuan pendidik, melaksanakan arahan satuan pendidikan sesuai dengan norma dan aturan berlaku, menyebarkan informasi positif. Nah ini ya, menyebarkan positif aja lah tentang sekolah kita terus. Kemudian ada kegiatan apa, edarkan dengan masyarakat ya. Ada tip menyesuaikan diri secara cepat menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi, mengkreatif, mengajukan satuan pendidikan ya. Ini ya, misalnya ini. Nah, terus berinovasi. Jangan itu saja media kita. Ini harus ada inovasi, nyampaikan gagasan, berani untuk kemajuan satuan pendidikan, nyampaikan gagasan kepada pimpinan kita ya, berani ya untuk kemajuan satuan pendidikan. Misalkan tidak ada kegiatan di sekolah ini, nyampaikan gagasan kita. Yang kedua, membuat inovasi untuk mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi dengan kritis, memanfaatkan teknologi informasi untuk pekerjaan. Nah ini kita memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Nah ini ya, boleh lah. Nih kreatif kita ya. Jadi jangan sampai apa berbicara aja ngajar. Nih. 7. Terakhir ini kolaboratif. Apa perilaku tahun ini? Kolaboratif memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan bekerja sama dengan terbuka dan menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi terdidik, teman teman menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan, menggerakkan pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk pencapaian visi misi pendidikan, memberikan kesempatan kepada warga pendidikan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran. Nah ini ya, ini kita pilih yang ini. Apa jawabannya? Mendengar pendapat dan saran dalam menjalankan tugas, memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Masih ada bawahnya. Ini membagi tugas tanggung jawab peserta didik akan jawab orang tua masyarakat dan secara profesional, bagi tugas tanggung jawab bersama. Nah ini ya, ini boleh nih membagi tugas sama-sama. Oh ini kau peserta didik apa kerjanya, rekan sejawat apa, orang tua apa. Ini apalagi kalau misalnya kita sudah kurikulum merdeka kan kita bagi tugas supaya bisa menyelesaikan misalnya P5. Nah ini boleh juga ini bagi tugas dengan sejawat, orang tua juga misalnya dia bisa membantu orang tua dalam mengajar boleh, atau memberikan apa sumbangsi boleh juga. Nah ini ya, nah ini ada 2. Nah yang terakhir ini tadi kan tahapan kita ada 5. Nah ini terakhir adalah rangkuman. Kita klik ke rangkuman, cek ke rangkuman. Nah ini rangkuman kita yang sudah kita kerjakan tadi ya, rangkuman hasil kerja utama. Rangkuman dari yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4. Hasil kerja utama adalah rencana hasil RKH kita akan manajemen kelas, berfokus pada disiplin positif, guru akan mengisi formulir diskusi. Wah ini yang harus ini nanti, guru harus mengisi formulir diskusi persiapan mulai diskusi lanjut dan formulir refleksi ya ini. Terus apa kedua nih poinnya ya, kita hanya 2 tadi, 3 ya. Nih seminar, nih ya seminar. Oh ini yang pertama, ini kedua. Ini yang ketiga pelatihan, sertifikat semua ya. Ini sertifikat. Ini hasil penilaian observasi kinerja guru. Ya boleh. RHK lagi selanjutnya, khususnya kurikulum KOSP sebagai acuan peningkatan pembelajaran. Oh ini harus ada KOSP. Minta dengan sekolah KOSP ini. Ya. KOSP harus siapkan. Oke, yang kelima, pesanannya pembelajaran lakukan pembelajaran mengacu pada kurikulum satuan pendidikan. Apa ini? Pesanannya perencanaan ini perencanaan ya, harus ada perencanaan, penilaian, asesmen mengacu pada KOSP tadi, kurikulum tadi. Ya, harus kita membuat ATP, membuat modul ajar ya. Nah ini. Nih. Hasil kerja tambahan ini tadi, aja kerja tambahan tadi. Ya, ini kerja tambahannya. Ini ekstrakurikuler tadi ya, laporan kegiatan disertai nih. Yang kedua laporan disertai surat keputusan ya, laporan foto-foto ya, foto kegiatan. Ini perilaku kerja tadi, jadi kan ada 3 tadi ya, RHK. Ini yang terakhir adalah perilaku kerja.
Nah, ini indikatornya, indikator. Nah, sudah ini tidak ada apa? Ini hanya ini saja. Nah, kalau sudah selesai kita ngisi ke rangkuman. Nah, kepada atasan kita bisa klik lanjut ajukan. Nah, kalau ajukan nanti sudah ya. Lanjutkan tadi sudah kita ya, diterima apa tidak, di ACC apa tidak rencana RKH kita ini, perencanaan kinerja kita ini 6 bulan ke depan dari Januari sampai Juni 2024 ini oleh atasan kita ya. Nah, diterima atau tidak. Kalau sudah diterima, tidak bisa diubah lagi saat ini tombol. Kalau sudah terima atasan tidak bisa diubah lagi, kembali ke draft lagi seperti di kinerja untuk saat ini ya. Entah nanti kalau perkembangan PMM nanti kalau dia update mungkin bisa apa diajukan, bisa kalau mau dirubah lagi misalnya yang ini sertifikatnya ini mau 2 kegiatan saja atau apa ya. Nah, bisa, tapi saat ini tidak bisa. Jadi dipikirkan baik-baik ya. Sudah mengajukan, kita pikirkan baik. Kalau sudah itu kita klik ajukan. Itu saja isi dari kegiatan RK. Mudah kan? Tidak susah. Tidak ada yang susah ini, kita lihat ini ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.